lelaki tanpa kasta, mengguncang dunia. Mohzan, Arya, Dika, Jerry. Ayo, kejar Rangga. Tendang. Haha, kamu hebat juga. Mohzan menyoraki Rangga yang sedang bermain di lapangan bola. Rangga yang baru saja berhasil menjebol gawang lawan nampak tertawa bahagia. Ia mengacungkan jempol tangannya kepada Mohzan yang terus memberi semangat dari pinggir lapangan. Anak itu baru berumur 13 tahun, kemampuannya bermain bola sudah di atas rata-rata teman sebayanya. Kesebelasan Rangga kini berpelukan di tengah lapangan. Wasit meniup fluit dan permainan bola kembali dimulai. Sekarang bola dikuasai oleh Adit kesebelasan lawan. Adit mengoper kepada Ryan, oper kembali ke Adit. Yaan, ya begitu, tendang di Iit. Hahaha, gol! Mohzan berteriak senang melihat adik-adik angkatnya bermain. Kedua kesebelasan bermain penuh semangat, keringat membanjiri tubuh kecil mereka. Mohzan kemudian memberi isyarat untuk menyudahi permainan. Anak-anak dari kedua kesebelasan itu membubarkan diri dan berlari mengerumuni Mohzan yang mulai membagikan minuman. Kalian semakin hebat, puji Mohzan pada mereka. Ialah adik siapa dulu? Sahut Jere menepuk dada sambil mulutnya dimonyongkan ke arah Mohzan. Adik siapa? Tanya Mohzan. Ya, adik Bang Mohzan lah, jawab mereka hampir serempak. Mohzan tertawa senang. Ia bahagia melihat anak-anak yang tidak punya keluarga itu terlihat begitu akur dan kompak. Udah, pada makan? Tanya Mohzan. Mendapat pertanyaan seperti ini, sontak membuat wajah mereka berseri. Itu tandanya abang mereka akan membelikan makanan atau setidaknya kue. Belum Baang, jawab mereka lagi-lagi. Kompak. Oh, jawab Mohzan pendek. Lo abang kok jawabnya? Udoang? Si kecil Yuda bertanya sambil menatap harap pada Mohzan. Lalu, abang kan cuma nanya, jawab Mohzan menggoda mereka semua. Abang, ayolah beli makanan bang. Kami lapar nih. Tapi abang Mohzan ada duit nggak? Riuh rendah pertanyaan dan pernyataan anak-anak itu datang bersahutan. Mohzan kembali melebarkan senyumannya. Ya abang ada duit lah, jawab Mohzan sekenanya tanpa henti, menggoda para anak jalanan yang tiada berayah ibu itu. Kalau gitu kita beli bakso ya bang? Tuh di sana, baksonya enak banget bang. Adit merayu Mohzan dengan gayanya yang lucu. Ya udah, abang kesana dulu makan baksonya. Kalian tunggu di sini ya, sahut Mohzan yang belum puas menggoda mereka. Nah lo, abang kok makan baksonya sendirian? Tanya Adit sambil menahan air liurnya yang sudah mulai menetes. Kenikmatan bakso sudah menggoda lidahnya. Kan abang mau nyobain. Apa bener bakso di sana enak? Jawab Mohzan masih berkilah. Terus abang balik lagi ke sini? Tanya Juda polos. Abang langsung pulang, jawab Mohzan mulai cekikikan. Abang jahat? Seru mereka bersamaan. Mohzan kembali tertawa senang melihat tingkah manja mereka. Hahaha, ya sudah, sekarang kita beli bakso ya, teriak Mohzan, akhirnya menyudahi gurauannya pada anak-anak itu. Hore, anak-anak itu bersorak sambil menari-nari. Tapi ada syarat. Mohzan memainkan telunjuk di depan wajahnya. Udah tahu sahut mereka kembali serempak. Apa? Jawab. Mohzan memasang wajah pura-pura serius. Pertama, bagi anak yang muslim tidak boleh meninggalkan sholat, dan yang beragama lain beribadah menurut keyakinan masing-masing, ujar Rangga lancar dan tegas seperti membaca Pancasila. Terus, tanya Mohzan, kedua habis makan harus belajar. Giliran Egi yang buka suara. Hahaha, kalian memang adik-adik abang yang pintar, seru Mohzan. Ya iyalah, adik siapa dulu? Jerry kembali membusungkan dadanya. Adik siapa? Mohzan kembali bertanya. Abang nanyanya muter-muter mulu. Makan baksonya kapan bang? Seru Yuda kecil mulai merengek memegang lengan Mohzan.
Bajunya yang kotor menodai lengan baju Mohzan. Tapi Mohzan sudah terbiasa dengan semua itu. Cinta kasihnya pada anak gelandangan melebihi apapun. Maka dari itu, ia tidak pernah marah kalaupun anak-anak itu mengotori bajunya. "Ayo, sekarang kita makan bakso," teriak Mohzan kemudian. Ia kasihan terlalu lama menggoda anak-anak yang nampak mulai sudah tidak sabaran. Mohzan mulai melangkah diiringi puluhan anak-anak yang bersorak riang gembira di belakangnya. Bagaikan orang yang mau berangkat melakukan demonstrasi, mereka tidak hentinya bersorak dan kadang berorasi. Tawa cekikikan mereka terdengar lepas, tanpa beban. Rombongan mereka jadi perhatian orang yang lalu lalang di jalan yang mereka lalui. Tapi mereka tetap tertawa dan bergembira tanpa ambil peduli. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah ruko yang bertuliskan Bakso Mas Kumis. Mereka langsung merengsek masuk ke dalam ruko dan berebut menduduki kursi. Suara mereka yang bising menjadi perhatian beberapa tamu yang sedang menikmati bakso di sana. Seorang laki-laki yang sepertinya adalah penjaga usaha bakso itu sontak kaget melihat puluhan anak-anak jalanan sudah memenuhi ruko tempat usaha bakso yang dijaganya. Sebagian besar mereka tidak mendapat tempat duduk dan memilih duduk di lantai. Lelaki itu bergegas memberitahu bosnya yang berada di lantai atas ruko tersebut, "Pak, ada puluhan anak jalanan menyerbu ke sini." Ia melapor, "Puluhan anak jalanan? Mau apa mereka?" Jawab lelaki berkumis dan berbadan sedikit tambun yang ternyata adalah pemilik usaha bakso bertanya heran. "Katanya mau beli bakso, Pak. Tapi saya khawatir nanti mereka tidak mampu bayar. Makanya saya bertanya kepada Bapak dulu. Jumlahnya puluhan orang, Pak." Lapor si lelaki penjaga usaha bakso tampak khawatir. Pak Kumis berdiri gusar. Ia bergegas turun ke lantai bawah tempat usaha baksonya berada. "Ada apa ini?" tanya Pak Kumis alias bos bakso, nampak semakin gusar melihat begitu banyak anak jalanan di sana. Mereka semua nampak memenuhi ruangan tempat usahanya. "Kami mau beli bakso Pak AA," teriak mereka lagi-lagi. Serempak. Suara mereka bagaikan paduan suara yang sudah terlatih. Tidak, tidak, pergi kalian semua dari sini," bentak si Kumis mengusir. "Nah, loh, kami kok diusir? Kami mau beli, Pak, bukannya mau minta atau nodong," protes Arya, yang paling besar di antara mereka. Arya berumur sekitar 16 tahun. Ia tidak terima mereka diperlakukan seperti itu. "Anak jalanan busuk dekil, aku tidak butuh uang kalian. Pergi! Pergi!" teriak si Kumis mulai mendorong mereka satu persatu keluar. "Pak, anak-anak ini mau makan bakso, mengapa diusir?" Mohzan bangkit dari duduknya lalu mendekati si Kumis dan mengajukan protes. Lelaki berkumis menoleh kepada orang yang barusan bicara padanya. Kak kamu, Nak Mohzan," ujar Pak Kumis gugup. Begitu ia beradu pandang dengan Mohzan. Ia mengenali Mohzan karena kepopulerannya yang terkenal sebagai manusia komputer. Kedua putrinya juga menjadi salah satu pelajar yang selalu datang berguru kepada remaja yang kini berdiri tepat di hadapannya itu. "Jangan begitu, Pak. Kasihanilah mereka. Mereka tidak punya orang tua dan sanak saudara. Berikanlah apa yang mereka pinta. Saya yang akan membayarnya," ujar Mohzan tegas tapi sopan. Iya, silahkan duduk." Pak Kumis nampak malu karena sikapnya yang telah merendahkan anak-anak jalanan. Dirinya merasa tertampar oleh sosok muda yang mempunyai jiwa pengasih melebihi dirinya yang lebih tua. "Maafkan Bapak," ujar Pak Kumis sportif. Mohzan mengangguk sambil tersenyum. Lalu ia memanggil kembali sebagian anak-anak yang sudah berdiri di luar ruko karena tadi diusir oleh Pak Kumis. Beberapa menit kemudian, sekitar 30-an anak kemudian menerima masing-masing semangkuk bakso. Mereka nampak makan dengan lahap. Mohzan berada di antara mereka ikut menikmati bakso bersama. Canda tawa mereka riuh rendah dan menjadi perhatian para tamu lain di ruko itu. Lelaki berkumis memandang dengan haru. Air matanya tergenang melihat ketulusan dan kesabaran Mohzan melayani anak-anak terlantar itu. Pantas Allah memberinya banyak kelebihan. Itu karena ia mempunyai hati yang sangat penyayang. Desahnya dalam keharuan hatinya. Setelah selesai menyantap semangkuk bakso, anak-anak itu nampak puas dan kenyang. Suara sendawa mereka terdengar bersahutan. "Sudah selesai semua?" tanya Mohzan. "Sudah, Bang." Suara paduan suara kembali bergema. "Ya sudah, sekarang bubar dan keluar dengan tertib.
"Tunggu abang di luar." Mohzan memberi komando. Anak-anak itu mematuhi perintah Mohzan. Mereka beriringan keluar dan berkumpul di halaman ruko. Mohzan mendekati kasir dan bermaksud membayar semua harga bakso yang telah dimakan oleh adik-adik. Angkatnya, kasir mulai menghitung kemudian membacakan sebuah angka total uang yang harus dibayar. Mohzan merogoh tas kecil yang terselempang di dadanya. Dia lalu menyodorkan beberapa lembar uang ratusan ribu kepada kasir. "Potong separuh saja, yang separuh lagi biar bapak yang bayar," ujar seorang bapak yang antri persis di belakang Mohzan. Mohzan menoleh kepada bapak itu, dan bapak itu mengangguk sambil tersenyum. "Izinkan bapak ikut berpartisipasi," ujar bapak itu yang ternyata adalah salah satu tamu yang juga sedang makan bakso di sana bersama istri dan seorang putri mereka. Si bapak tersentuh hatinya melihat apa yang dilakukan oleh Mohzan kepada anak-anak jalanan itu. "Terima kasih, Pak," ujar Mohzan sambil menundukkan kepalanya memberi hormat. Bapak itu tersenyum haru membalas sikap santun Mohzan. Tangannya lalu meraba dan sedikit mengusap kepala Mohzan. Dan dengan suara serak ia berkata, "Kamu baik sekali. Nah, semoga rezekimu melimpah dan selalu dalam lindungan Allah." "Terima kasih, Pak. Semoga Bapak dan seluruh keluarga juga selalu bahagia." Mohzan membalas doa bapak yang baik hati itu. Setelah menerima kembalian uang, Mohzan segera pergi meninggalkan ruko itu, diikuti anak-anak jalanan yang terus saja bersorak di belakangnya. Beberapa pasang mata berlinang mengiringi langkah Mohzan dan 30-an orang anak jalanan yang mengikutinya dari belakang. Sikap Mohzan telah mengetuk banyak pintu hati.